warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aura Kamalia dari kelas 11 TJKT 1. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang failover and load balance. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang konsep, setting topologi, idle fault route pada router customer, config failure, check gateway pada failover, sampai config load balance firewall manager. Nah, pertama kita akan memahami dahulu apa itu failover dan juga balance. Nah, misalnya kita memiliki dua jalur internet ini, ada misalnya ISP1 dan juga ISP2, maka ada dua konsep yang dapat kita terapkan, yaitu failover dan juga load balance. Nah, failover sendiri ini yang aktif itu cuma satu, misalnya ISP1 aktif, maka ISP yang kedua akan menjadi backupnya. Sedangkan untuk load balance ini keduanya ISP itu aktif, jadi klien itu dapat menerima internet dari dua ISP. Nah, biasanya itu digunakan dalam perusahaan yang sangat besar dan membutuhkan banyak internet. Oke, kita langsung saja pergi ke setting topologi. Kalian bisa pergi ke Pinnet Lab. Nah, di sini kalian bisa setting ada ISP ini menggunakan CloudNAT. Lalu di sini ada dua router sebagai ISP1 dan ISP2. Nah, di sini untuk IP-nya kita cek dulu. Di sini IP-nya 137.76. Ini IP-nya itu dapat berubah-ubah jika kalian mematikan Pinnet Lab-nya. Nah, ini kita bisa tulis saja 76. Oke, ini saya coba loginkan admin. Untuk passwordnya kita bisa kosongkan. Di sini Ctrl C saja. Lalu saya akan coba mengecek IP-nya. IP address print. Di sini pastikan sudah ada header 1 dan header 2. Untuk membuatnya saya yakin kalian sudah bisa semuanya ya. Oke. Jadi di sini untuk IP-nya 137.227. Oke, ini bisa dituliskan di sini 227. Lalu di sini saya akan mendefinisikan agar header 2 ini menggunakan IP untuk dari ISP1 di header 2 168.1.1, sedangkan di header 2 pada ISP2 yaitu 16.1.1. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada router microoptik kita yang berfungsi sebagai customer. Kita coba admin. Lalu di sini kita Ctrl C saja. Lalu ini IP address print. Nah, maka di sini kita sudah ada IP 192 dan juga 172. Pastikan untuk IP 192 ini mengarah ke header 1 di sini ya. Dan IP 172 mengarah ke header 2 yang menuju ke ISP2. Jadi pastikan untuk satu network. Jika sudah, kita akan coba masuk ke dalam Winbox. Ini kalian bisa pergi ke Winbox dulu. Lalu di sini masukkan IP untuk 176 ISP1. Oke. Lalu kita coba masuk lagi yang ISP2 tadi 227. Oke, sudah. Lalu kita akan masuk untuk customer namun via ISP2 saja ya. Oke, di ISP2 ini kita bisa aktifkan Roamon pada tools. Lalu di sini bagian Roamon kita bisa enablekan saja, lalu kita oke. Lalu di sini pada bagian microoptik kita juga didefinisikan tools Roamon sheet enable yes. Maka di sini kita coba pada ISP2. Ini kita more, lalu new Winbox. Nah, di sini kita coba connect to Roamon.
Nah, di sini sudah tersedia untuk yang mikrotik ya. Nah, sekarang kita connect. Oke, sekarang kita sudah masuk mikrotik via ISP2. Kita coba pada mikrotik ini kita pingkan terlebih dahulu ya. Kita ping ke ISP1, coba 192.168.1.1. Nah, di sini kita pasti sudah bisa reply. Lalu ini kita coba ping pada ISP2 172.16.1.1. Nah, di sini kita juga sudah bisa reply. Nah, sekarang kita coba IP network link. Nah, maka di sini sudah terdefinisi bahwa header 1 IP milik ISP1 dan juga header 2 untuk IP milik ISP2 seperti itu. Lalu kita coba kita buka nih pada router klien kita yang ini. Oke, di mikrotik ini kita akan menambahkan route ya di sini. Jadi untuk materi berikutnya kita akan add default route pada router customer. Nah, pada router customer ini kalian bisa nih tambahkan saja IP lalu pilih bagian yang routers. Ini saya perbesar aja ya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan IP-nya di sini bisa please. Nah, terus ini untuk 000 ini agar semua IP bisa masuk karena kan kita mempunyai 2 PVC ya. Lalu untuk gateway-nya kita isikan satu-satu nih. 192.168.1.1. Jadi ini untuk gateway ISP1. Nah, lalu kita buat lagi di sini, kita bisa kopikan saja. Di sini untuk IP-nya diisikan ya ISP2 172.16.1.1. Lalu ini kita bisa apply, ini kita bisa oke. Nah, di sini kan terlihat kalau yang aktif itu yang 172.16.1.1. Kenapa yang aktif cuma 1 sedangkan kan kita menambahkan 2. Nah, disinilah konsep dari flow failures itu sendiri. Nah, misalnya nih yang 172 saya disablekan. Nah, maka otomatis akan beralih ke di ISP1. Jadi kita akan mendapat internet dari ISP1. Lalu ini kita coba kita di IP DNS ya. Oh ya, ini kita pergi ke terminal aja deh. Kita coba Ctrl C. IP DNS print. Nah, di sini IP DNS-nya sudah terdefinisi server 8.8. Misalnya belum terdefinisi, ini kita bisa IP DNS set server. Nah, ini tinggal isikan saja 8.8.8.8 seperti itu. Lalu ini kita coba ping google.com. Ini dipastikan kita sudah bisa ya. Ini kita sudah bisa reply. Nah, sekarang saya akan coba menambahkan PVC, yaitu sebagai klien kita. Ini kita bisa tambahkan saja 2 PVC ya. Ini kita tambahkan node, lalu VPC, ini kita tambahkan 2. Ini kita bisa save. Nah, di sini kita bisa taruh PVC-nya. Ini namanya bisa disesuaikan saja, PVC 1 mungkin. Lalu di sini kita namakan PVC 2. Nah, ini kita bisa save. Lalu ini kita hubungkan untuk PVC 1 menggunakan Ethernet 3. Lalu untuk PVC 2 pada mikrotiknya menggunakan Ethernet 4. Oke, agar PVC ini dapat saling terhubung, kita akan menggunakan konsep bridge ya. Nah, di sini untuk konsep bridge sendiri kita bisa pergi ke mikrotik kita. Di sini kita definisikan networknya dulu ya. Misal di sini saya akan menambahkan networknya itu 10.10.10.0/24. Ini network untuk PVC kita. Di sini, oke. Nah, kita bisa masuk ke dalam mikrotik. Ini kita bisa menambahkan bridge. Nah, di sini kita bisa klik add, lalu misal namanya terserah, misalnya bridge aura gitu. Ini kita bisa oke.
Lalu untuk port kita tambahin nih, ini kan terhubungnya itu kemana? Ini terhubung ke Ethernet 3 dan Ethernet 4. Jadi kita nambahkannya itu ke Ethernet 3 dan juga Ethernet 4 seperti itu. Ini kita bisa tambahkan untuk portnya. Kita tambahkan pada Ethernet 3. Oke. Lalu kita tambah lagi di Ethernet 4. Lalu ini kita bisa oke. Lalu kita akan menambahkan IP untuk bridge kita. Nah, ini kita bisa menu IP lalu addresses. Nah, di sini saya sudah mendefinisikan IP itu 10.10.10.1/24. Lalu di sini untuk interface-nya pastikan kalian pilih yang bridge ya. Ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Jika sudah, saya ingin agar klien saya itu mendapatkan IP secara otomatis. Lalu ini kita bisa pergi saja di menu IP lalu di HCP server. Nah, di sini bagian di HCP ini menggunakan bridge Aura ya. Di HCP bridge Aura. Lalu ini kita bisa oke saja. Jika sudah semua, sekarang kita coba di PVC kita. Kita nyalakan PVC-nya. Lalu kita coba buka. Oke. PVC 1. Coba IP DHCP. Dan di sini saya sudah mendapatkan IP 10.254. Kita show IP. Lalu ini kita sudah lengkap ya, sudah ada DNS juga. Coba kita ke PVC 2 juga, IP DHCP. Maka di sini saya juga sudah mendapatkan IP 10.253. Kita show IP. Nah, di sini kita coba ping 8.8.8. Maka ini dijamin kita sudah bisa reply. Lalu ini kita coba trace 8.8. Nah, maka di sini kita bisa melihat nih, kalau kita mendapatkan internet itu dari 10.10.1 di mana itu merupakan IP dari mikrotik kita, jadi dari klien ke mikrotik kita, lalu kita pergi ke 192.68, jadi ke sini, ke ISP1 kita baru 10.0137 itu IP dari ISP kita. Lalu kita coba cek pada PVC1, kita ping 8.8.8, ini kita sudah bisa. Lalu coba trace 8.8.8.8. Nah, maka di sini kita juga melewati yang sama, yaitu ISP1. Sekarang kita coba bagaimana, misal kita melewatinya itu yang lain, misalnya kita ping YouTube atau apa seperti itu ya. Oke, kita coba dengan perintah ns lookup, misalnya facebook.com. Nah, di sini kita terlihat IP-nya 157.240.208.35. Kita coba ping 157.240.208. Lalu di sini 35. Nah, maka ini kita sudah bisa reply. Sekarang kita akan coba trace dari youtube.com kita. Oke, maka di sini kita juga sama melewati dari SP1. Kita dijamin akan mendapatkan IP dari 192, yaitu ISP1 kita. Karena tadi kan yang aktif itu hanya satu ISP, jadi dijamin kita akan melewati jalurnya itu dari ISP1 atau 192 ini. Lalu kemudian kita akan masuki pada materi konfigurasi failover. Nah, pada konfigurasi failover ini kita coba buka saja di mikrotik kita. Kita bisa tambahkan pada IP routes. Nah, di sini kan ini ada yang AS atau aktif ya. Nah, coba misalkan ini kita disable. Oh ya, ini kita enablekan.
Nah, maka ini akan S dan ini akan otomatis menjadi AS karena ini merupakan static namun tidak aktif karena kita menggunakannya itu kan konsep failover seperti itu ya. Namun jika menggunakan metode ini itu terasa kurang leluasa. Lalu bagaimana misalnya saya ingin dapat dari ESP2? Nah, itu kita tergantung dari distance-nya. Jadi misalnya di sini pada yang 172, misal saya isi nih pada distance-nya itu 10. Lalu ini kita coba save, kita oke. Nah, maka di sini yang aktif ya 192. Jadi semakin tinggi nilai distance-nya, maka semakin tidak diprioritaskan karena diprioritaskan itu yang DST-nya lebih rendah. Misalnya di sini yang 192 kita coba lebih tinggi dari 172 tadi atau ISP2 kita. Nah, maka di sini yang aktif tentunya yang 172 yang mempunyai DST yang lebih rendah seperti itu. Sekarang kita akan coba nih pergi ke interface. Kita coba untuk adder 1 kita disablekan. Jadi agar kita mendapatkan internet dari ISP2 kita atau yang 172. Kita cek lagi pada IP routes. Nah, maka di sini yang aktif itu yang ISP2 atau yang 172 seperti itu. Nah, lalu kita ini coba nyalakan lagi pada interface-nya. Oke, ini kita sudah nyalakan, lalu kita kembali ke IP route. Nah, maka di sini yang 192 sudah kembali aktif atau ISP1 kita. Lalu kita akan coba cek gateway pada failover. Nah, untuk cek gateway sendiri, ini kita bisa pilih saja ya. Pastikan tadi interface-nya sudah aktif. Lalu ini kita pilih yang coba adder 1 di sini. Nah, di sini pada menu cek gateway, ini terdapat banyak pilihan ya. Terdapat 2 pilihan, jadi di sini terdapat ada ping dan juga ada ARP. Kalau pakai ping, jadi kita akan ping setiap 10 detik. Misalnya ini kita coba pilih yang ping ya. Kita coba oke. Lalu di sini kita coba di router ISP1 kita. Nah, lalu di sini kita coba pada menu IP address. Ini kita coba disablekan terlebih dahulu. Oke, ini kita sudah disable. Kita bagi kembali ke winbox kita. Nah, di sini maka akan terlihat kita pada menu IP lalu IP. Maka di sini kita bisa lihat untuk informasi aktif statiknya sudah beralih ke 172.16.1 karena kita sudah mendisable pada Ethernet 1 tadi pada ISP1 kita. Nah, sekarang kita coba hapus gateway-nya ya pada di sini yang 192. Kita coba hapus chat gateway-nya. Ini kita oke. Lalu di sini kita coba. Nah, kita bisa dilihat maka yang aktif malah 192.168.1. Sedangkan tadi kan kita sudah mendisable di adder 1 kita. Di sini pada ISP1 nih, pada adder 2-nya ini kan kita sudah mendisable. Harusnya itu statusnya tidak aktif statik, tapi di sini malah aktif. Jadi disitulah fungsi pada check gateway kita. Jadi misalnya kita tidak menggunakan check gateway atau kosong, walaupun Ethernetnya atau interface-nya sebenarnya disable, namun di sini informasinya maka akan aktif padahal sudah di disable seperti itu. Ini kita bisa aktifkan saja ya. Kita aktifkan kembali pada ISP1 kita. Oke, ini kita aktifkan lagi. Kemudian kita akan coba konfigurasi load and balance IOMP. Nah, di sini ini berarti kan yang tadi hanya bisa mengaktifkan satu ISP. Nah, sekarang kita akan menggunakan 2 ISP. Jadi agar klien kita mendapatkan 2
ISP, jadi 2 sumber internet. Kita bisa bagi ke sini, kita bagi ke router baru kita yang ini. Nah, pada IP route ini kita bisa hapus saja untuk 192 dan juga 172 ini, oke. Ini kita bisa hapus, jadi saya ingin mendefinisikan agar bisa internetan dari kedua internet. Nah, di sini kalian address-nya bisa 00. Nah, di sini letaknya itu di gateway. Jadi gateway-nya itu akan digabung. Cara gabungnya kita tulis saja seperti biasa, seperti .1. Nah, di sini kalian bisa tambahkan. Nah, di sini kalian tambahkan 172.16.1.1. Nah, ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Pengecekan di PNet Lab kita. Oke, pada PVC kita, coba IP DHCP mungkin. Oke, kita akan cek IP-nya. IP-nya ini kita sudah dapat, misal show IP. Oke, maka di sini kita coba ping 8.8.8.8. Oke, ini kita sudah bisa. Lalu kita coba trace 8.8.8.8. Nah, di sini kita melewati ISP1. Kita coba di PVC2 IP DHCP. Maka di sini kita sudah mendapatkan IP. Kita coba show IP, lalu ping 8.8.8.8. Lalu kita coba trace 8.8.8.8. Oke, di sini kita juga melewati address 1. Sekarang kita akan coba nih ping ke IP Facebook kita. Tadi IP Facebook itu 157.240.208.35. Kita coba ping 207 157 ping 157 204 240 208.35. Oke, ini kita berhasil ping. Lalu ini kita coba trace apakah bisa. Nah, maka di sini kita bisa melihat jika tadi untuk yang ping 88 ini kita melewati ISP1 yang 192. Nah, sekarang kita coba yang bagian facebook.com. Nah, di sini kita jalurnya itu dari ISP2 yang 172. Jadi kita dapat menggunakan 2 ISP. Seperti itu. Jadi mempunyai 2 jalur internet. Nah, di sini kita bisa juga lewat pada Winbox. Nah, di sini kalian bisa pada menu tools. Di sini pada bagian trace router. Oke, misalnya saya mau ke 8.8.8. Nah, kalian bisa start aja nih. Nah, lalu ini kita bisa stop. Di sini kita bisa lihat pada host yang pertama. Nah, ini pada 172. Berarti kita melewati jalurnya itu yang ISP2. Kita coba mungkin ke Twitter ns logout twitter.com. Twitter. Oke, kita bisa pilih saja salah satu, terserah kalian. Misalnya yang ini, kita bisa salin. Lalu kita coba tempelkan. Oke, lalu kita coba start. Oke, di sini kita sama menggunakan ISP-nya yang 172. Lalu bagaimana jika yang menggunakan Facebook? Kita akan coba cek. Namun jika kita menggunakan metode ini itu kayak 50-50 gitu. Jadi kadang lewat ISP1, kadang lewat ISP2, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat juga pada Facebook, ini kita lewatnya ISP1, seperti itu. Oke, setelah trace, kita juga akan kasus beda bandwidth. Nah, misalnya kalau bandwidth kita beda itu gimana nih caranya? Yang di ISP 1:4.
Ini kita bisa pergi saja ke mikrotik kita. Oke, ini kita sudah di mikrotik ya. Nah, di sini kita di IP routes. Nah, di sini kan kita perbandingannya sama ya, 1:1 untuk 192 dan juga 172. Namun bagaimana jika 172 itu lebih dominan atau lebih banyak pada bandwidth-nya? Nah, ini kita bisa tambahin aja. Misal ya, jika kita misal ada kasus gitu, ini kita bisa salin aja, lalu ini kita tempel. Nah, kita tambah lagi, di sini kita bisa tempel. Misalnya saya ingin buat ada 4 deh. Jadi agar perbandingannya itu 1:4. Oke, ini kita bisa apply, lalu ini kita bisa apply. Pada terminal kita coba IP route print detail. Nah, di sini maka terlihat ada banyak banget yang 172. Lalu ini kita coba cek lagi pada tools trace router. Di sini kita coba ping lagi ke Facebook kita. Kita coba start. Kali ini kita stop dulu. Kita coba yang 8.8.8. Ini kita coba start. Nah, maka di sini kita dipastikan akan melewati pada ISP kedua karena lebih dominan atau bandwidth-nya itu lebih banyak. Misalnya menggunakan IP Twitter mungkin. Kita coba. Kita tempelkan di sini. Nah, kita coba start dulu. Nah, maka di sini kita dijamin juga akan melewati yang 172 terlebih dahulu karena bandwidth-nya lebih besar, maka lebih diutamakan seperti itu. Lalu untuk berikutnya kita ada konfigurasi load balance route rules. Nah, untuk load balance ini kita juga terdapat konfigurasi pada menu route rules. Ini kita dapat mendefinisikan mau lewat ISP mana. Jadi enggak 50-50 kayak tadi, kadang ke ISP 1, kadang ke ISP 2. Jika kita menggunakan menu route rules, ini kita dapat menentukan berdasarkan lewat ISP yang mana. Tapi ini syaratnya itu untuk PVC harus menggunakan IP static. Ini kita bisa set saja IP-nya mungkin 10.10.10.11. Lalu ini kita coba /24, gateway-nya 10.10.10.1. Jika sudah, kita coba show IP. Oke, di sini sudah berubah. Lalu ini kita juga di sini di PVC 2 10.10.12/24, gateway-nya 10.10.10.1. Lalu ini kita coba show IP. Nah, di sini kita juga sudah berhasil. Lalu ini kita coba pergi ke Winbox kita pada menu router kita. Di sini untuk IP routes. Di sini kan untuk statusnya aktif static ya. Oke. Lalu di sini kita menu rules. Nah, kita klik pada rules. Ini kita bisa klik add. Di sini untuk SRC address-nya kita masukkan IP PVC 1 misal. .11. Lalu untuk tabelnya, nah di sini misal kita namakan VPC 1. Lalu ini kita bisa oke. Lalu kita akan menambahkan lagi untuk IP-nya PVC 2. .12. Tabelnya VPC 2. Ini kita bisa oke. Nah, jika sudah, kita bisa pada menu routers di sini. Nah, di sini untuk yang kita menambahkan yang baru. Nah, DST address-nya tetap 00 saja. Lalu untuk gateway kita menggunakan 192.168.1.1. Nah, di sini jadi saya akan mendefinisikan PVC mana yang akan menggunakan ISP 1.
Lalu di sini untuk routing mark, nah di sini kita bisa pilih yang PVC1. Artinya untuk PVC1 akan mendapatkan internet dari ISP1 seperti itu. Ini kita bisa apply saja. Lalu saya juga akan membuat lagi di sini. Ini kita bisa copy saja. Nah, di sini untuk IP-nya kita isikan yang mengarah ke ISP2 16.1.1. Nah, di sini routing mark-nya kita pilih yang PVC2. Ini kita bisa apply. Lalu ini kita bisa OK. Ini OK. Oke, kita sudah ada active running untuk keduanya. Nah, sekarang kita akan coba. Oh ya, bagian sini kita bisa perbesar. Di sini kita bisa lihat terdapat all main PVC1 dan juga PVC2. Jadi kita bisa melihat konfigurasi ya, untuk all itu artinya semuanya. PVC1 kita bisa cek di sini sudah ada. Lalu PVC2 juga sudah ada. Di sini di PVC2. Oke. Jadi ini sudah lengkap ya. Kita coba pada PVC2, ini kita coba ping 8.8.8, lalu kita trace 8.8.8, dipastikan melewati ISP2 karena kita mengarahkan PVC2 ke ISP2 seperti itu. Oke, lalu kemudian untuk pembahasan terakhir kita config load balance firewall manager. Oke, untuk firewall manager ini kita pergi ke Winbox kita. Ini kita pergi ke IP routes. Nah, di sini untuk bagian roles ini kita bisa hapus saja dulu semuanya. Lalu untuk pada routers ini kita bisa disable saja untuk 172 dan juga 192. Ini kita coba disable. Lalu kita bisa pada menu IP firewall. Nah, di sini pada firewall manager, oke, di sini kita bisa menambahkan untuk generalnya itu per routing. Lalu untuk SRC address-nya misal PVC1 ya, 10.10.10.11. Lalu di sini untuk action kita bisa pilih yang mark routing. Oke. Lalu di sini untuk new routing mark ini kita bisa misal namanya manager ISP1. Ini kita bisa OK. Lalu ini kita juga akan menambahkan, ini kita masukkan saja 10.10.10.12. Lalu di sini pada menu action bisa pilih yang mark routing. Lalu untuk new routing mode misal manager ISP2. Ini kita bisa apply. Lalu ini kita bisa OK. Nah, sekarang kita pergi ke menu IP routes. Nah, di sini kita akan menambahkan gateway-nya. Misal 192.168.1.1 yang mengarah ke ISP1. Nah, lalu di sini pada routing mark, nah di sini kita bisa pilih yang manager ISP1. Lalu ini kita bisa apply. Lalu ini kita bisa OK. Nah, sekarang kita juga akan menambahkan untuk PVC2 kita. Di sini pada gateway bisa diisi 172.16.1.1. Nah, di sini untuk routing mark-nya kita bisa pilih yang manager ISP2. Jika sudah, ini kita bisa apply lalu bisa OK. Untuk load firewall balance caranya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.